Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Akhwan fi din, azakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk melanjutkan pengajian kita untuk bulan ini. Kita membaca fikih dan nanti di sesi terakhir Kasyfus Syubuhat. Kita bulan kemarin membaca kitab At-Tauhid dan bulan ini membaca fikih dari hadis-hadis Bulughul Maram. Yang terakhir kita baca pembahasan tentang air yang menjadi media untuk kita bertoharoh, menjadi media untuk kita bertoharoh. Ya, pembahasan toharoh ini sangat krusial banget ya di agama kita, sampai-sampai wahyu pertama yang turun kepada Nabi SAW menobatkan beliau sebagai Rasul. Kalau yang menobatkan beliau sebagai Nabi kan Iqra, ya, pentingnya kita belajar membaca, ya, belajar membaca dan menulis, pentingnya. Yang kedua, menobatkan beliau sebagai Rasul, selain pentingnya dakwah, di situ ada ayat wathiyabaka fatahhir. Kalau secara tekstual nih, wathiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu, ya kan? Secara makna, secara tekstual seperti Asy-Syaukani menyebutkan maknanya, ini adalah perintah untuk bertoharoh, bersuci, pakaian, badan, tempat bersuci dari najis dan dari kotoran. Sedangkan secara kontekstual ya tahhir a'malaka ani syirki, siap itu amal, sucikan amalanmu dari kesyirikan. Ya, maknanya bertoharoh, bersuci, baik bersuci secara tekstual, secara lahir dari najis dan ya kotoran-kotoran lahir, itu penting, ya, itu penting, ya. Ada syarat diterimanya sholat toharoh. Kemarin kita sudah membahas tentang media untuk bertoharoh, yaitu air. Itu media pokok untuk bertoharoh. Kita harus mengetahui mana air yang boleh dipakai untuk bersuci, mana yang tidak boleh dipakai untuk bersuci. Yang tidak boleh dipakai untuk bersuci ada yang najis, ya, harus dihindari. Ya, ada yang masih bisa dipakai untuk hal-hal yang lain karena tidak najis, tapi nggak bisa dipakai bersuci. Ya, kita bicara air ya, bukan bicara benda cair ya, kita bicara air. Nah, yang berikutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan babul aniyah, ya, hadits-hadits yang membahas tentang al-aniyah, ya, bentuk plural dari ina, wadah air. Apa hubungannya? Ya wadah air, karena kita bertoharoh ini pakai air butuh wadah, entah itu ember, entah itu bak, ya, entah itu baskom, entah itu gayung, entah itu botol, ya, pipa,
apalagi keran, ya harus dibahas. Airnya sudah tohur, suci mensucikan dan mubah. Airnya sudah tohur, suci mensucikan, mubah. Ya, tapi wadah air yang kita pakai bersuci memenuhi syarat apa enggak? Ya, memenuhi syarat apa enggak air yang dipakai untuk bersuci? Nah, jadi diterangkan di sini wadah air, ya, diterangkan di sini wadah air. Ya. Kipas anginnya digeser ke sana dikit. Saya mau bersin terus kena kipasnya. Afwan. Nah, dah, sip, jazakallah khair. Kesananya jangan apa? Maju aja, Bang. Iya. Maju aja ya. Iya. Jazakallah khair. Mau bersin, subhanallah. Terasa dikelitikin ya. Jadi dibahas tentang wadah air. Kenapa? Kata beliau, kata Syekh Sa'ad hafizahullah, zakarul muallif ahkamal aniyah. Penulis yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan wadah. Li'annaha dzarfun lil ma' al-musta'mal fit taharah. Karena bejana dengan berbagai jenisnya termasuk keran, pipa, itu adalah wadah air yang dipakai untuk bersuci. Maka dibahas sah tidak kalau wudhu pakai gayung, ya, gayung dari plastik, sah apa tidak? Nah, itu yang dibahas. Gayungnya yang dibahas, ya, boleh tidak? Itu. Kalau dari logam, ya, dari barang-barang logam, ya, wadahnya yang dipakai wudhu dari barang-barang logam, kerannya ini dari emas nih, kerannya dari emas, sah tidak? Ya, iya. Pakai bokor, tahu bokor ya? Bejana yang dari perak atau dari emas itu. Dipakai wudhunya, airnya ditaruh di situ untuk bersuci. Sah apa tidak? Ya. Nah, itu yang dibahas. Ya, tapi kata beliau, kata Syekh Sa'ad, wal aslu fil aniyati al-hil wat taharah. Ini dipegangi bahwa hukum asal wadah-wadah air itu adalah halal dan suci. Halal dan suci itu hukum asal. Ya. Ini dipegangin. Ya. Wadah airnya semen. Ya, bak mandi semen atau bak mandinya dari, ya, keramik, ya, atau dari plastik. Nah, hukum asalnya suci, boleh dipakai berarti. Kerannya dari besi, kerannya dari plastik, hukum asalnya boleh berarti, sah berarti. Nggak ragu kita wudhu pakai keran yang dari besi, dari plastik. Ya. Tapi kalau kerannya dari perak gimana? Kalau dari emas, nah, itu kenapa disinggung, ya? Karena fikih itu ngebahas dari masyarakat kalangan kelas bawah sampai kalangan masyarakat kelas atas. Itu fikih, ya. Meskipun bergeser, semakin kesini bergeser, yang ngaji fikih itu kelas bawah semua. Yang ngaji fikih itu masyarakat kelas bawah, yang kelas-kelas atas itu nggak pada mau ngaji. Ya. Qala an Hudzaifah ibn al-Yaman
radhiyallahu taala anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, muttafaqun alaihi. Dari Hudzaifah Ibnul Yaman, beliau menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, jangan kalian minum pakai bejana emas ataupun perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan kalian makan pakai piring dari emas ataupun perak, itu termasuk sendoknya. Ya, pernah lihat nggak? Piring, cawan, sendok dari emas gitu. Ya. Pernah lihat, saya berkali-kali sering lihat itu. Rata-rata justru orang kampung itu kalau yang dia kelas atas itu punya barang-barang begituan. Ya, tapi jadi hiasan sekarang, nggak dipakai. Biasanya jadi hiasan. Ya. Jadi bahan atau warna? Bukan warnanya, bahannya memang emas. Orang kampung. Orang kampung. Orang kampung. Bahan emas. Iya. Orang kampung. Orang kampung itu ya, kalau dia kelas atas itu punya barang-barang begituan. Ya, punya sendok ya dari emas. Itu. Jadi sekarang jadi hiasan, nggak jadi tempat di meja makan. Iya. Nah, bahkan di zaman Nabi juga begitu. Orang punya, kalau dilihat tempat tinggalnya kayak gua, tapi perabotannya dari perak, dari emas. Piringnya, nampannya, sendoknya gitu. Cawannya dari emas, dari perak. Ya. Maka Nabi SAW melarang. Ya, apakah larangan itu ya hanya dilarang untuk makan dan minum saja pakai emas dan perak itu? Ini mau laki-laki mau perempuan sama. Perempuan boleh pakai emas itu untuk perhiasan, bukan untuk dipakai makan, bukan dipakai alat minum, pakai alat bersuci. Fa innaha lahum fid dunya. Nah, ini alasannya disebutkan karena sesungguhnya perlengkapan peralatan emas dan perak, perkakas rumah tangga emas dan perak itu ya untuk mereka orang-orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah, dan untuk kalian di akhirat. Bukan maksudnya halal buat orang kafir halal di dunia pakai perkakas rumah tangga dari emas dan perak. Enggak. Tetap aja dilarang juga. Mereka nanti akan diazab di akhirat dengan sebab melanggar larangan itu juga. Tapi mereka di dunia bebas. Ya, sekehendak hawa nafsu mereka. Jadi fa innaha lahum fid dunya ini bukan penghalalan buat mereka, bukan. Ya. Tapi mereka di dunia bebas menggunakannya. Nanti di akhirat mereka nggak dapat jatah itu. Ya. Al-muradu bil-dhahab wal-fiddah maka yusamma bihadzainil ismain indal Arab alladzina bu'itsa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dimaksud emas dan perak, ya emas dan perak yang dikenal oleh bangsa Arab ketika Nabi SAW diutus, itulah emas dan perak. Ya, seperti tempat kita emas dan perak. Ya. Fa idza summiya unsurun akhar fi zamani Nabi ahadi hadainil ismain wa lam takunil Arab tusammihi bidzalik fa innahu la ya'khudh hukmahuma. Kalau ada ya bahan-bahan yang orang sekarang sebut itu emas putih lah, ya kan? Tapi itu bukan emas yang dikenal oleh bangsa Arab dan oleh umat manusia zaman itu. Ya, maka bukan emas, enggak disebut emas. Ya, beliau contohkan kalbalatin wal yakut, seperti platinum, yakut, ya, palladium, ya, disebut emas putih. Ya, bukan. Maka tidak
hukumnya tidak sama dengan emas yang dibahas ini. Ya. Yashmalu tahrim al-aniyah alati khulita fiha dhahab wal fiddah aw subighat bihima bi ayyi tariqah. Wa yashmalu hadzal hukm al-malaik was-sakakin was-suhun wal qudur. Meskipun di sini yang disebut itu cawan dan piring, tetapi atau nampan, tetapi ya hukumnya mencakup semua perkakas rumah tangga, sendok, pisau, ya, suhun, piring-piring yang kecil, kudur, ya, peralatan masak dari emas atau perak, ya. Dan juga hukumnya mencakup perkakas-perkakas itu emas murni, yang 100% bahannya emas atau campuran. Ya, campuran. Mau yang 18 karat, 22 karat, 24 karat, ya, atau campuran. Ya. Emasnya hanya sebagai ornamennya saja. Emasnya hanya tadi apa namanya? Sebagai tilaknya. Tilak itu apa? Tilak itu sebagai warnanya saja, tapi benar-benar dicat dari emas. Lapisan, lapisin emas, lapisannya. Lapisan luarnya emas. Assalamualaikum. Ahlan. Lapisan luarnya emas, bagian dalamnya bukan. Ya, itu semua tercakup dalam larangan ini, ya, dalam pengharaman ini. Ya. Nanti akan ada pengecualian kalau tambalan kecil saja karena dibutuhkan misalkan. Ya. Demikian juga misalkan pegangannya. Ya, panci yang pegangannya yang emas, pancinya enggak. Ya. Apa itu teko? Teko. Nah, teko emas itu bagian apa namanya? Leher angsanya aja yang emas. Tekonya bukan. Kalau lagi umroh atau haji, coba pergi ke toko-toko perabotan. Mereka masih menjual perabotan emas dan perak itu. Sampai sekarang masih menjual mereka. Ya. Nah, wal hadis dalun ala tahrimi tamallukil muslim li awani dhahab wal fiddah. Hadis ini kata Syekh Sa'ad hafizahullah memberi pelajaran haramnya seorang muslim memiliki perabotan dari emas ataupun perak. Mimma yadullu ala manihi min syira'ihi liqaulihi fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran, satu, memiliki perabotan perkakas emas dan perak dilarang. Dua, ya, menggunakan perkakas perabotan emas dan perak untuk makan, untuk minum, ya, dilarang. Ya. Apa kaitannya dengan bersuci? Ya. Dilarang menjadikan perabotan emas dan perak atau perabotan yang ada unsur emas dan peraknya untuk wadah air yang dipakai bersuci. Tapi sah tidak? Dalam mazhab Al-Hambali sah.
bersuci dengan airnya itu sah, tapi dia dapat dosa. Dosa memiliki perabotan itu, dosa menggunakan perabotan itu, ya. Tapi sah untuk bersuci, untuk berwudu, yaitu keran, pipa dari perak, dari emas, atau yang ada campuran emas peraknya, ya, dipakai wudu, sah, tapi berdosa. Tapi berdosa. Kenapa dosa? Karena dia pengharuman kepemilikan, pengharuman penggunaan. Ya. Ada dikecualikan apa? Ada dikecualikan perhiasan untuk wanita dipakai, perhiasan disimpan, perhiasan, tapi perhiasan. Atau nanti tambalan ringan yang dibutuhkan, ya. Wa an Ummi Salamah qalat radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yashrabu fi ina'idh fiddah inama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaih. Adapun kalau perak maka boleh laki-laki, ya, maka boleh laki-laki perak, pakai perak, ya. Emas gak boleh. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang minum menggunakan cawan dari perak tidak lain hanyalah yujarjiru fi batnihi, ya, mengguyur, ya, menyiram, mengalirkan ke dalam perutnya nar jahannam. Tampilannya air tapi hakikatnya api, sama seperti kaum Nabi Nuh tenggelam, ya, dalam taufan, dalam air bah, tampilannya air tapi neraka. Fir'aun tenggelam di laut apa? Merah, tampilannya air tapi neraka. Kebalikannya Nabi Ibrahim dibakar, tampilannya api tapi surga, dingin, ya, seperti dalam surat Al-Anbiya itu, ya, kulna ya naru kuni bardan wasalama, ya, ala Ibrahim. Kami firmankan kepada api itu, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim. Tampilannya api, ya, tampilannya api ashabul ukhdud, ya kan? Api ashabul ukhdud, tampilannya aja api tapi dalamnya surga. Sedangkan air, tampilannya air kaum Nabi Nuh, Fir'aun dan pasukannya tampilannya air. Itu termasuk di sini yang minum pakai peralatan emas ataupun perak, itu mengalirkan neraka jahanam, api neraka jahanam ke dalam perutnya hakikatnya. Ini ancaman menunjukkan itu dosa besar, ya. Ya, bukan hanya cawan, botolnya emas, sedotannya emas, atau campurannya, ada campurannya, ya, itu masuk dalam hukum tersebut, ya, masuk dalam hukum tersebut, ya. Nah, termasuk yang bersuci, berwudu tadi dengan menggunakan perabotan peralatan yang dari emas atau perak, atau ada campuran emas peraknya, meskipun sah bersucinya tetapi haram, Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubighal ihabu faqad tahur. Nah, bagaimana kalau perabotan yang dipakai, yang dimiliki, ya, dipakai makan, minum, dan yang dimiliki dijadikan ornamen di rumah, perhiasan, atau dipakai bersuci, wadah air untuk bersuci, itu bukan emas perak tapi lebih mahal dari emas. Lebih mahal dari emas. Ya? Pernah lihat ya? Lebih mahal dari emas.
Ya. Dari batu mulia. Ya, tempat cuci tangannya ketika makan itu, wadah tempat cuci tangannya dari batu mulia, harganya jauh lebih mahal daripada emas. Boleh nggak? Wudhu kerannya ini dari bahan yang lebih mahal dari emas. Boleh nggak? Sah nggak? Ya boleh dan sah. Ya, dalam mazhab Al-Hambali, ya, perabotan, peralatan, perkakas selain emas dan perak, meskipun lebih mahal, itu boleh dan sah. Ya. Jadi hanya sebatas emas dan perak yang dilarang. Ya. Sebatas emas dan perak yang dilarang. Ya. Meja itu kalau dari perak, sudah bagus sekali. Tapi ada meja dari batu mulia yang lebih mahal dari perak. Ya, lebih mahal dari perak. Dari perak malah nggak boleh. Tapi kalau mejanya dari batu yang mahal itu boleh. Ya. Dari mejanya dari Chrysocolla calcedoni. Wah, ya kan? Mahal itu meja dari itu ya. Lebih mahal dari perak. Ya. Dari emas juga. Boleh. Ya. Musola di rumah itu mau lantainya mau dari giok. Biar adem kalau lagi sholat tahajud di situ, ya, mau sholat tahajud dari jam 8 malam sampai subuh juga tahan gitu, enak dari giok. Boleh nggak? Boleh. Kalau dari bahan ada campuran perak emasnya malah nggak boleh. Ya. Yang berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubighal ihabu faqad tahura. Akhrajahu Muslim wa indal arba'ah ayyuma ihabin dubigha. Wa an Ummi Salamah wa an Salamah ibn al-Muhabbik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibaghu juludil maitah tahuruha sahahu Ibnu Hibban. Wa an Maimunah radhiyallahu ta'ala anha qalat marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitah faqala yutahhiruha al-ma'u wal qarad akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Ini pembahasan berikutnya. Di zaman dulu ada wadah air itu terbuat dari kulit yang sudah disamak. Betul ya? Pernah ketemu belum? Wadah kulit dari samak. Anak generasi sekarang nggak ketemu. Ya, di wadah minumnya itu dari kulit. Wadah minumnya dari kulit yang sudah disamak. Ya. Yang paling mahal dari kulit apa? Dulu saya berpikir itu yang paling mahal itu wadah minuman yang dari kulit itu kulit kijang dulu. Pikir paling mahal itu sudah. Ya. Tapi pas saya di Papua punya pengalaman, ada yang lebih mahal dari kulit kijang. Lebih mahal dari kulit kijang ternyata. Wadah minuman itu. Kulit buaya. Dari kulit buaya. Mahal. Segini ya. Wadah. Buat wadah apalah segini gitu. Kantong dari kulit buaya gitu. Ya. Harganya sudah di atas 1 juta. Mahal. Dari kulit buaya malahan ternyata yang mahal. Lebih mahal dari kulit kijang. Nyari yang kulit kijang di Kalimantan banyak. Nah, gimana hukumnya? Kepemilikannya dulu. Yang kedua, dijadikan perkakas, peralatan, wadah. Yang ketiga baru cabangnya dipakai untuk toharoh. Air yang ada di wadah itu dari kulit dipakai untuk bersuci. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza dubighal ihabu," ya, apabila kulit hewan itu telah disamak, faqad tahura,
maka benar-benar telah suci. Hadis riwayat Imam Muslim dan di dalam riwayat Al-Arba'ah, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dalam Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, ayyuma ihabin, kulit hewan apapun, dubigo, kalau udah disamat maka udah suci. Wa an Salamah ibn al-Muhabbik, dari Salamah ibn al-Muhabbik radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dibaghu juludil maitah. Kalau tadi yang pertama tadi hadis mencakup kulit hewan yang disembelih, ya sebentar, mencakup hewan yang boleh dimakan dan hewan yang tidak boleh dimakan. Mencakup hewan yang suci, ya, dan hewan yang najis ketika masih hidupnya. Mencakup kulit bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai itu ada dua. Satu, yang disembelih secara tidak syar'i, yang matinya tidak disembelih secara syar'i, ya, itu namanya bangkai. Ya, meskipun itu sapi, kambing, kalau kematiannya bukan disembelih secara syar'i, maka namanya bangkai. Yang kedua, hewan yang haram untuk dimakan, meskipun disembelih pakai bismillah. Ya, kucing disembelih pakai bismillah. Ya, kucing disembelih pakai bismillah. Bangkai enggak? Bangkai haram dimakan. Jadi ada dua bangkai ini. Mau itu kulit bangkai ataupun kulit hasil sembelihan syar'i. Ya, sembelihan syar'i itu yang bagaimana? Ya tadi, hewan-hewan yang boleh dimakan dan disembelih secara syar'i. Sapi, kerbau, kambing, ya, kijang, ya. Semua hewan yang boleh dimakan disembelih secara syar'i. Maka itu namanya kulit hewan yang disembelih secara syar'i, ada dua. Ya, jadi hadis yang pertama ini mencakup semua itu tadi. Hewan yang halal dimakan ataupun yang haram dimakan. Hewan yang suci ataupun yang najis. Anjing, babi, ya kan? Najis. Hewan yang najis. Kalau najis sudah pasti haram dimakan, kan? Tapi yang suci, hewan yang suci itu ada yang halal dimakan, ada yang haram dimakan. Ya. Mencakup kulit dari hasil disembelih secara syar'i ataupun kulit bangkai. Ya. Tekstualnya gitu. Idza dubighal ihab, pakai alif lam, al-ihabu. Ya. Al-ihab yakni al-jild, kulit. Kapan saja kulit hewan itu dubigha, disamak dengan metode penyamakan yang sudah dimaklumi, baik penyamakan tradisional ataupun modern, dengan teknologi ataupun dengan manual, faqad tahuro, kata Nabi SAW. Ya, aisara tahiron, maka jadi suci. Maka menjadi apa? Suci. Hadis riwayat Imam Muslim ini, ya, secara tekstual tadi mencakup semua kulit hewan tadi. Tapi secara kontekstual dia bisa, yang dimaksud dengan al-ihab karena pakai alif lam. Karena pakai alif lam namanya al-ahdi dhihni. Kalau tadi al-mu'arrifah, semua kulit. Tapi bisa saja yang dimaksud itu al di situ, al-ihabu, al di situ teksnya mencakup semua kulit, tapi yang dimaksud adalah kulit hewan suci yang boleh dimakan, yang disembelih secara syar'i saja.
Ya, itulah perbedaan pendapat para ulama, sebabnya di situ kata-kata al-ihabu ini. Kalau dia mencakup semua, makanya karena ada kemungkinan itu, ada dua kemungkinan itu, tekstual dan kontekstual itu, maka Ibnu Hajar membawakan penegasan di sini, wa indal arba'ah, dan menurut dan di riwayat 4 sunan, ayyuma ihabin dubigha. Kata-kata ayyuma ini, ya, ini lafzun am, semua kulit hewan apa saja, kulit hewan apa saja, ya, mau kulit kingkong, ya kan, mau kulit badak, mau kulit gajah, mau kulit hewan apa saja, kulit harimau, bahkan kulit yang najis, hewan yang najis apa? Kulit babi hutan, kulit, ya, anjing. Kan anjing ada yang kulitnya bagus tuh, ya. Anjing-anjing yang dari daerah apa? Daerah Kaukasus sana, daerah apa? Anjing-anjing pemburu yang kulit serigala, ya. Kan teksnya gitu. Bahkan kulit manusia harusnya kan? Ya enggak? Nah, ini dikatakan ayyuma ihabin. Ya. Kulit hewan apa sih? Manusia itu hewan kan? Manusia itu hewan, hayawanun natik. Manusia itu hewan yang bisa ngomong. Manusia itu hewan yang asalnya bisa ngomong. Antum setuju nggak? Antum lebih setuju mana jadinya? Ya? Dipahami semua kulit, ya? Dari semua kulit, dari maksudnya kulit dari hewan apapun, ataukah dibatasi, yang dimaksud adalah kulit hewan suci, halal dimakan dan disembelih secara syar'i. Antum lebih suka memahami yang mana? Konsekuensinya, kalau dipahami sesuai tekstual riwayat dalam Sunan Al-Arba'ah, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah, tadi itu semua kulit, sampai kulit hewan yang najis, bahkan sampai kulit manusia. Kalau dia disamak, maka suci. Setuju nggak tuh antum? Nah, kalau mazhab para ulama gimana? Mazhab Al-Hambali, ya, memilih pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa al-ihabu dalam teks ini, riwayat Al-Imam Muslim ini, al-ihabu di sini, ya, alnya itu ahdi zikri atau al-ahdi zihni, alnya itu. Jadi teksnya maknanya luas, tapi yang dimaksud khusus, yang dipahami oleh masyarakat, para sahabat saat itu, ya, yaitu kulit hewan yang suci, halal dimakan, disembelih secara syar'i. Itulah yang suci setelah disamak. Nah, ini mazhab Al-Hambali, ya. Jadi dalam mazhab Al-Hambali, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, ya, kulit yang ketika disamak itu menjadi suci, ya, itu kulit hewan yang suci, halal dimakan, disembelih secara syar'i. Sehingga kalau tidak memenuhi syarat ini, kulit hewan yang suci tapi haram dimakan, disamak kulitnya, ya, kulit harimau disamak, ya, kulit buaya disamak, karena buaya menurut mazhab Imam Ahmad, mazhab yang masyhur dalam pendapat beliau, halal.
ya kan? Kulit buaya, kulit harimau, yang sering kulit harimau ya, kulit kucing blasteran yang diblaster dengan harimau, kan bagus tuh, ya, tak apa-apa. Bagaimana hukumnya? Mazhab Al-Hambali tidak jadi suci. Ini pembahasan suci dan tidaknya dulu. Tidak jadi suci. Kulit bangkai sapi, sapinya mati nih, baru aja mati sapinya. Ya, eman kan kulitnya kan disamak. Menurut mazhab Al-Hambali tidak jadi suci. Tidak jadi suci. Ya. Bagaimana penggunaannya? Nah, sekarang masuk ke penggunaan. Ya. Untuk produk-produk dari wadah dari kulit yang memenuhi syarat tadi, kulit hewan yang suci, halal dan disembelih secara syar'i, ya, maka boleh dimiliki, boleh dipakai wadah baik bahan kering ataupun cair, termasuk boleh jadi wadah air, dan sah dipakai untuk bersuci. Kalau yang tidak memenuhi syarat, bagaimana? Kulit bangkai tadi, bangkai sapi, kulitnya disamak, ya, boleh. Menurut mazhab Al-Hambali, ya, mayoritas ulama mazhab menetapkan tetap najis, artinya nggak bisa dipakai. Sebagian, salah satu pendapat dari Imam Ahmad mengatakan boleh, tapi untuk bahan-bahan kering saja. Dipakai wadah bahan-bahan kering. Kalau dipakai wadah bahan basah atau air nggak boleh. Karena apa? Najis. Karena najis, kan bangkai. Kan bangkai najis. Ya. Kalau begitu dipakai wudhu sah apa tidak? Dipakai bersuci sah apa tidak? Ini, ya, wadah air dari kulit, tapi kulit yang udah disamak, tapi dari bangkai sapi, bangkai onta, ya, atau dari hewan yang tidak halal dimakan itu, ya, wadah airnya dari kulit harimau, kulit macan tutul, ya, kan bagus. Ya, kulit ular piton kan kulitnya kuat, bagus. Ya. Menurut pendapat tadi yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, itu haram, najis, ya kan? Salah satu pendapat beliau mengatakan boleh hanya dipakai untuk bahan-bahan kering, ya, untuk bahan-bahan kering, wadah barang-barang kering. Sedangkan kalau untuk bahan cair nggak boleh, wadah air pun nggak boleh. Kenapa? Alasannya kan najis itu, bangkai najis. Berarti kalau dipakai bersuci tidak sah. Kalau dipakai bersuci tidak sah. Karena air itu bersentuhan langsung dengan benda najis. Ya. Dalam mazhab Hambali itu, air yang dimasak pakai kotoran yang najis, itu saja nggak boleh dipakai bersuci. Air dimasak nih, bahan bakarnya najis, apa? Biogas. Biogas kan najis kan, ya? Biogas kan najis. Dari sapi tank, nah, gasnya dipakai untuk bahan bakar, pakai masak air. Airnya boleh nggak dipakai? Salah satu pendapat mazhab Al-Hambali mengatakan tidak boleh. Kemarin udah kita bahas. Airnya tidak boleh, ya, dipakai, ya. Kenapa? Ya karena asapnya yang najis itu bercampur dengan airnya. Nah, apalagi ini wadah airnya itu barang najis, benda najis,
Nah, lebih nggak boleh. Nah, ini perbedaannya wadah air dari kulit yang tidak memenuhi syarat dipakai sebagai wadah air dengan tadi emas dan perak dipakai wadah air. Kalau emas dan perak dipakai wadah air haram, tapi sah airnya dipakai bersuci. Sedangkan kalau yang dari kulit tadi sudah haram, tidak sah menurut salah satu riwayat. Riwayat yang lain boleh, tapi nggak sah dipakai bersuci, karena bolehnya hanya dipakai untuk wadah bahan-bahan kering saja. Kalau dipakai alas sholat boleh nggak berarti? Itu kulit sapi bangkai sapi kulitnya disamak. Nah, belum membusuk disamak. Dipakai alas untuk sholat. Sah tidak? Harusnya tidak sah. Kenapa? Najis kan? Nah, harusnya tidak sah. Meskipun kering, kita kering. Meskipun kita kering. Kan kita kering. Ya. Bukan benda cair kita. Ya. Nah. Sedangkan mazhab yang lain mereka menggunakan diistilahkan keumuman, keluasan makna yang dibawa oleh teks-teks hadis ini. Tadi mengatakan ayyuma ihabin dubigha. Kulit apapun hewan kalau udah disamak maka menjadi suci. Bahkan dipertegas dalam hadis Salamah ibn Muhabbik, ya, riwayat Ibnu Hibban, dibahu juludil maitah tahuruha. Ya, pensucian kulit bangkai itu adalah dengan dibah, dengan sama. Di sini juga sama. Kalau kita memakai tekstualnya, juludul maitah ini mencakup semua bangkai. Mau bangkai hewan yang najis ataupun hewan yang suci, hewan yang halal dimakan ataupun yang haram dimakan. Bangkainya, kulitnya itu ya bisa disamak dan menjadi suci. Ya, tapi hadis ini ditolak oleh mazhab Al-Hambali. Ya. Dari Maimunah dipertegas lagi. Ini mazhab yang lain ya. Mazhab sono, mazhab lain ya. Bukan mazhab kita ya, mazhab sono. Ya, mazhab yang lain diperkuat lagi dengan hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Ya. Lau akhadtum ya Nabi SAW menyeret ya juru bisyatin ya jurah, menyeret bangkai kambing. Nabi SAW menyeret bangkai kambing. Faqala lau akhadtum ihabaha. Nabi berkata kepada para sahabatnya, kalian coba manfaatkan kulitnya. Faqalu, para sahabat bertanya, inha maitah. Itu bangkai wahai Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, yutahhiruha, bangkai itu akan menjadi suci dengan apa? Al-ma' wal qarat. Disamak dengan air dan qarat, bahan-bahan untuk menyamak. Ya. Qarat itu habbus syajaris apa? Salam yudbak bihi al-jildu yumathilu syajarul jauz. Qarat itu pinang. Buah pinang. Tahu buah pinang ya? Kan yang dipakai untuk nyamak buah pinang ya? Buah pinang. Ya. Jadi kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dari Maimunah radhiyallahu ta'ala anha ini, ya, kulit bangkai kambing ini akan menjadi suci dengan kalian samak pakai air dan buah pinang. Tapi ini hadis-hadis ini semua di luar Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, makanya di sini sesaat juga mengkritisi hadis ini. Ya, fil hadal hadis fi ba'dhi ruwatihi jahalah, dikritik dari sisi derajatnya. Ya. Hadis yang sahih yang disepakati hadis yang pertama tadi. Idza dubigha al-ihabu pakai al-ihabu. Yang menunjukkan itu kulit khusus.
yaitu kulit hewan yang suci halal dimakan disembelih secara syar'i. Apabila disamak maka menjadi suci. Maka menjadi suci. Ya. Barakallahu fiik. Ini maksud wallahu alam dibawakan hadis-hadis tentang kulit dan penyamakan. Nah, jadi kita simpulkan ya. Yang pertama, pembahasan kalau wadah air atau tempat mengalirnya air, media mengalirnya air itu dari emas dan perak, maka hukumnya haram, tapi sah dipakai untuk bersuci. Kalau lebih mahal dari emas dan perak, lebih bernilai, lebih berharga dari emas dan perak, batu-batu mulia misalkan, atau logam-logam mulia, ya, orang kaya misalkan kan ya, dari uranium gitu lebih mahal dari emas dan perak. Nah, maka sah, halal dan sah. Yang kedua, kalau wadah air dari kulit yang sudah disamak, nah, kulitnya itu kulit dari hewan yang suci, halal dan disembelih secara syar'i, maka sah-sah saja, boleh dimiliki, suci dan halal, dipakai wadah airnya, dipakai bersuci. Ya. Sedangkan kalau kulit tidak memenuhi syarat, dia hewannya suci, halal, tapi bangkai, matinya bukan sembelih secara syar'i, atau hewan yang haram dimakan, ya, atau bahkan hewan yang najis, babi hutan, babi piaraan, anjing, ya, anjing-anjing yang kulitnya bagus disamak. Ya. Ini menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali, pendapat mayoritas ulama mazhab Hambali, haram untuk dimiliki, sehingga juga nggak sah dipakai untuk airnya untuk bersuci karena najis. Sedangkan menurut salah satu pendapat dari Imam Ahmad, diikuti oleh sebagian ulama mazhab Hambali, boleh dipakai untuk wadah benda-benda bahan-bahan kering. Adapun kalau untuk bahan air cair, najis, nggak boleh, sehingga nggak sah dipakai untuk bersuci. Ya. Berikutnya, kalau kulit buaya tadi gimana jadinya? Kulit buaya. Bagaimana dengan biogas yang dari kotoran sapi? Dalam mazhab Hambali kotoran sapi suci, karena sapi itu hewan yang suci dan halal untuk dimakan. Maka apa? Maka suci, tidak masalah. Kotoran sapi loh ya. Kulit buaya gimana jadinya? Tadi dalam mazhab Hambali, kulit buaya itu dimasukkan binatang air. Karena dalam mazhab Hambali nggak ada barmai, nggak ada. Barmai itu binatang hidup dua alam gitu, nggak ada. Ya, adanya hewan darat atau hewan air. Ya, nggak ada yang nggak darat, nggak air, nggak ada. Ya, jadi buaya dalam mazhab Hambali itu dimasukkan hewan air, sehingga dia apa? Halal, boleh, halal, dan kulitnya boleh dipakai seperti kulit hiu, ya, boleh dipakai untuk wadah air, dipakai untuk bersuci juga boleh, dipakai untuk wadah apa juga boleh, dipakai sepatu, dipakai ikat pinggang, ya, dipakai rompi, itu terserah, boleh, dipakai apa namanya, strap jam tangan kulit buaya, boleh. Ya. Pernah lihat belum sepatu kulit buaya?
nggak nyangka sih, sepatu kulit buaya lebih mahal daripada sepatu kulit kijang. Ajib itu. Apa mungkin karena lebih berbahaya, ya, buaya ya kan? Menangkapnya lebih berbahaya. Berarti boleh, kulit buaya boleh. Ya, kulit singa laut juga boleh. Disamak, dipakai untuk, ya, wadah air. Ya. Kalau dulu itu kebalikan ya. Jadi kalau pembahasan pertama tadi tentang emas dan perak itu orang-orang menengah ke atas yang punya, orang-orang kelas atas yang punya, yang bukan kelas atas, orang Arab saat itu punyanya apa? Kulit. Paham maksudnya? Jadi hadis pertama tadi ngebahas tentang orang-orang kelas atas. Pembahasan tentang emas dan perak. Berikutnya yang dibahas tentang kulit, wadah dari kulit. Itu pembahasan orang-orang kelas masyarakat kelas bawah. Gitu. Orang-orang kelas atas di sana Arab dulu nggak pakai bahan-bahan kulit, wadah kulit itu enggak. Iya. Sebagaimana orang kelas bawah nggak pakai dari emas atau perak, enggak. Nah. Wa Nabi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitab. Abu Tha'labah Al-Khushani mengatakan, wahai Rasul, kami hidup di tengah-tengah masyarakat ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Afana qulu fi aniyatihim, apakah boleh kami makan menggunakan perkakas mereka? Menggunakan cawan, piring, sendok mereka, milik mereka. Ya, ini. Jadi Islam itu bukan komunisme. Kepemilikan pribadi itu diakui bahkan meskipun beda agama. Ya kan dikatakan afana qulu fi aniyatihim. Apakah boleh kami makan pakai perkakas milik mereka? Diakui. Kalau sosialisme, komunisme kan nggak diakui kepemilikan pribadi. Kata siapa Islam itu sama dengan sosialisme? Ya, itu hanya untuk cari apa? Legalisasi aja. Apa jawab Rasulullah SAW? Qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, kalian jangan makan, termasuk dalamnya minum, fiha, pakai alat-alat perkakas mereka, illa kecuali alla tajidu ghairaha, kecuali kalian tidak mendapati perkakas peralatan makan yang lain. Faghsiluha, maka kalian cuci perkakas mereka itu, wa kulu fiha, dan silahkan kalian pakai untuk makan ataupun minum. Muttafaqun alaih. Ya. Ya dulu hadal hadis ala annal murad bi hadits Abi Tha'labah mastumila min aniyatil kufar musyrikin fi najasatin. Maksud hadis ini adalah perkakas milik orang-orang kafir yang mereka pakai untuk barang-barang najis. Ya, cawannya untuk pakai minum khamr. Ya. Piringnya dipakai untuk makan babi dan makanan-makanan yang haram. Ya. Yang diketahui dengan jelas itu dipakai untuk najis. Kata Syekh Sa'ad, ya, maka boleh. Ya. Setelah maka tidak boleh kecuali nggak ada perkakas lain, maka dicuci dulu baru boleh dipakai. Ya. Dicuci dulu baru boleh dipakai. Ini kalau diketahui, kata saya saat tadi jelas ya, ya, fi najasah. Kalau diketahui mastumila fi najasah, perkakas itu diketahui benar dipakai untuk yang najis-najis. Mafhumnya kalau kita ketahui nggak dipakai yang najis-najis,
maka sah-sah saja kita pakai untuk makan minum. Dan juga dipakai untuk bersuci, dipakai wadah air untuk bersuci. Ya. Bagaimana kalau nggak diketahui? Dipakai untuk yang najis apa enggak ya? Bagaimana? Hah? Kita baca hadis berikutnya. An Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu tawaddu min mazadati imra'atin musyrikah. Muttafaqun alaihi hadisin tawil. Dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW dan para sahabat berwudu dari air yang ada pada mazadah atau mizadah. Apa mazadah itu? Mizadah atau mazadah itu ar-rawiyah tusna'u min jildain. Ember wadah air yang diproduksi dari 2 lapis kulit. Ya. Wadah air dari kulit yang tebal karena dilapis double kulit. Nabi SAW dan para sahabat berwudu dari air pada wadah air yang terbuat dari kulit milik siapa? Imra'atin musyrikah, milik seorang wanita musyrik. Dalam mazhab Al-Hambali kembali ke hukum asal tadi. Dalam mazhab Imam Ahmad, hukum asal semua wadah-wadah air itu apa tadi? Hukum asalnya halal dan suci. Jadi ketika kita nggak bisa memastikan, nggak tahu pasti bahwasanya ini wadah dipakai untuk yang najis, milik orang musyrik, milik orang kafir, maka kembali ke hukum asal, yaitu apa? Halal dan suci. Halal dan suci. Ya. Itu mazhab memahami. Nah, fi hadis mazhari al-musyrikah dalil ala taharati jildil maitah bid-dibaq wa ala taharati rutubatil kafir wa ana najasati qadiyah la hissiyah wa min thamma la yajibu, ya, dan seterusnya. Ya. Syekh Sa'ad beliau merujihkan pendapat mayoritas ulama selain mazhab Hambali yang mengatakan, ya, bahwa kulit bangkai itu kalau disamak jadi suci. Sehingga beliau mengatakan salah satu dalilnya adalah ini. Ya. Wadah air milik wanita musyrikah. Wadah air milik wanita musyrik. Otomatis kan kalau terbuat dari kulit bangkai, wong penyembelihannya tidak syar'i. Syarat penyembelihan syar'i itu yang menyembelih seorang muslim. Nah, ini orang musyrik punya wadah air, ember air dari kulit yang udah disamak. Ya, itu kan bangkai kulit hewan yang disembelih oleh orang musyrik, kan nggak syar'i. Ya, gimana menjawabnya mazhab Hambali? Ya kata siapa itu mereka? Kalau mereka beli dari orang muslim, ada kemungkinan nggak? Ada kemungkinan mereka beli ember dari kulit itu dari orang muslim. Ada kemungkinan begitu. Ya, maka karena ada kemungkinan-kemungkinan itu, mazhab Hambali mengembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya bejana. Ya. Hukum asalnya bejana itu adalah suci dan halal. Dalilnya ya ini. Ya. Karena banyak kemungkinan-kemungkinan, maka kembali ke hukum asal. Ya. Sedangkan apa yang disebutkan oleh sesaat tadi malah ihtimal saqatul istidlal. Adanya kemungkinan-kemungkinan itu menjadikan pendalilan itu lemah. Menjadikan pendalilan itu lemah, nggak bisa diterima. Jadi kalau memastikan itu wadah air yang dari kulit yang disamak, itu kulitnya dari bangkai, kulit bangkai, nggak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan. Karena boleh jadi dia dapat dari orang muslim. Dari jual beli dan sebagainya, barter dan sebagainya. Nah, ada kemungkinan-kemungkinan seperti ini, maka apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, ya, yang berbeda dengan pendapat mazhab Al-Hambali ini tertolak.
Ya, pendapat mazhab Al-Hambali masih kuat dalam hal ini. Ya, masih kuat bahwasanya ini justru dalil dalam mazhab hukum asal. Ya, hukum asal, dan itu semua mazhab, hukum asal daripada wadah-wadah air itu suci dan halal dipakai untuk berwudu sah. Itu hukum asalnya. Ya. Ya, jadi bisa dipahami ya. Perkakas makan, peralatan makan milik orang kafir, milik orang musyrik, itu ada 3 keadaan. 1, diketahui dengan pasti, kita ketahui dengan pasti itu dipakai untuk najis. Maka kita tidak boleh memakainya kecuali apa? Setelah dibersihkan. Yang bisa dibersihkan. Ya. Yang kedua, diketahui secara pasti, kita ketahui secara pasti, ya, tidak dipakai untuk najis, maka nggak perlu disucikan, boleh-boleh saja langsung dipakai. Ya, yang ketiga, tidak diketahui, asalnya dari mana, sumbernya dari mana, nggak diketahui. Kalau itu kulit dari mana, kemudian ya dipakai untuk najis apa nggak diketahui. Maka mazhab Al-Hambali mengembalikan kepada hukum asalnya, yaitu suci. Hadis terakhir dalam bab ini, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ana qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara. Anas bin Malik bercerita radhiyallahu taala anhu bahwa ember milik Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah. Ya. Ember milik Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah. Ya, atau retak. Ya, fattakhadha makana sya'bi, ya, silsilatan min fiddah. Maka Nabi menambal retakan itu dengan rantai dari perak. Hadis akhrajahul Bukhari, riwayat al-Imam al-Bukhari. Ya. Ya. Hadis ini pengecualian. Ya, hadis ini mengecualikan penggunaan ya emas dan perak dibolehkan untuk perkakas itu dalam kadar yang kecil sebagai penambal yang dibutuhkan. Ya. Kata beliau, al-faidatu tsaniyah annahu kata Sa'ad anna yushtaratu fil ina'il mudabbab bil fiddah an takuna ad-dibbah yasira wa an takuna ad-dibbah li hajah. Ya. Syarat ya bolehnya memakai perkakas bejana yang ditambal, dilapisin dengan perak atau emas, itu syaratnya ada 2. 1, ringan, kadarnya sedikit. 2, dibutuhkan memang. Dibutuhkan. Kalau enggak dibutuhkan, meskipun ringan, sedikit, kadarnya sedikit, enggak boleh. Ya. Jadi sedikit dibutuhkan. Itu syaratnya. Ya. Nah, ember atau bejana atau pipa yang ditambal dengan tambalan dengan kadar yang sedikit dan dibutuhkan dengan emas atau perak boleh dimiliki, berarti sah dipakai untuk bersuci airnya. Air yang ditaruh di situ, dilewatkan di situ, sah untuk dipakai bersuci. Ya. Wallahu a'lam. Selesai pembahasan tentang wadah air. Ya, berikutnya tentang najis, macam-macam najis dan cara pembersihannya. Kita break dulu. Allahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alhamdulillah. Ya, tafadhol. Kalau emas yang bisa dimakan itu boleh nggak, Ustaz? Emas yang bisa? Dimakan. Kalau itu emas nggak boleh. Kalau itu emas nggak boleh. Ya. Tapi kalau hanya disebut emas padahal bukan emas, ya silahkan. Ya, emas saku misalkan. Ya, emas yang boleh dimakan emas saku. Ya, jadi kalau memang itu emas tadi sudah disebutkan, benar-benar yang itu unsur logamnya adalah apa? Emas.
atau perak, itu yang tidak boleh. Adapun kalau bahan-bahan lain yang dilabelin nama emas, ya silahkan. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Seperti kacamata itu. Hmm. Ini doang Ustaz. Ini dari emas, tapi lainnya besi gitu kan. Ya. Kecil ini umurnya doang ada. Tadi sudah disebutkan kalau syaratnya 2, ya, dibutuhkan untuk ditambal dengan emas itu, perkakas itu, peralatan itu yang kita pakai. Syarat yang kedua apa? Kadarnya sangat kecil, ringan. Ya, bukan karatnya tapi kadarnya. Jumlah emasnya itu sedikit. Ya. Seperti pen, orang patah tulang, pennya. Dibutuhkan ada yang dilapisin emas misalkan, supaya nggak ada karatan dan sebagainya, ya kan, misalkan kan, nah, dibutuhkan dan kadarnya sedikit, ya. Berarti emas tuh boleh cuma buat perhiasan. Perhiasan wanita Ya, maksudnya kalau buat perhiasan dini nggak nggak boleh, itu masuk iktina namanya, kepemilikan bukan perhiasan, nggak boleh. kalau laki-laki dia punya emas, ini kan bukan laki-laki, bukan wanita ya. Ini misalnya cincin, gitu kan, batangan, gitu kan pemilik itu. Tapi bukan buat perhiasan. Boleh buat tabungan, ya, berdasarkan ayat dalam surat At-Taubah, waladina yaknizuna dzahaba wal fiddata, dan seterusnya, syaratnya zakatnya dikeluarkan. Emas yang berupa perhiasan kan misalnya dalam suami istrinya kan dulu misalnya. Istrinya apa? Dulu Heeh. kan dikembalikan dengan maharnya gitu kan. Iya. Ya, masih kepada suami itu kan. Heeh. Suaminya nggak nikah itu disimpan kan perhiasan. Iya. Wah, Basir ceritanya nih. Dijual. Dijual. Nggak boleh simpan. Enggak boleh dijual. Iya. Waktu akhir dia tadi. Iya. Dijual ya. Kalau perak gimana? Kalau perak boleh laki-laki. Perak boleh laki-laki. Iya. Jual sih ya.